Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah dari kitab ini, yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hamdalah dan salawat pada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, yaitu milik Allah, Rabbil alamina, yang menjadi Tuhan alam semesta. Wassalatuhu, dan adapun rahmat Allah. Wassalamuhu, dan keselamatan Allah. Ala sayyidina, semoga dicurahkan pada Gusti kita Muhammadin, namanya Nabi Muhammad, asrafil mursalina, paling mulianya orang yang menjadi utusan, wahatamin nabiyina, dan menjadi penutup para nabi, wa ala alihi, dan semua dicurahkan pada keluarganya Nabi Muhammad, at-thayyibina, yang sama-sama baik, wa ashabihi, dan semoga dicurahkan pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, atau hirina, yang suci, ajma'ina, semuanya. Di sini Ki Hashim Asy'ari mengawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adapun segala puji milik Allah. Setelah Ki Hashim Asy'ari mengawali kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian diikuti dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena juga berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u bil hamdalati fahu abtaru. Setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka kurang sempurna, abtar, terputus. Maka kamu akan mendapatkan setiap ada kegiatan, misalnya ada acara pengajian maulidan, pengajian Isra Mi'raj, atau selamatan, apa awalnya? Diawalin dengan bacaan Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdasarkan hadis, kullu amrin dzibadin la yubdi'u bil hamdalati fahuwa abtaru, au kama qala. Nah, maka karena itu Ki Hashim sudah sempurna mengawali dengan bismillah, kemudian ditambah dengan alhamdulillah. Kenapa enggak terbalik? Kan hadisnya sama. Kenapa enggak alhamdulillah baru bismillah? Kenapa? Iktidaan bil Qur'anil Karim. Karena Al-Qur'an apa? Diawali dengan bismillah baru alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian di sini menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah. Apa puji itu? Artinya hamd itu apa? Pujian. Hamd itu ada 4. Hamd ada 4. Ada qadim, adalah qadim. Allah memuji dirinya sendiri.
Apa isinya? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu kata Allah. Namanya apa? Itu disebut namanya Qadim alal Qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Hudus alal Qadim. Makhluk memuji Allah. Apa isinya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada Qadim alal Hudus. Contohnya apa? Ni'mal abdu Ayub. Sebaik-baiknya hambaku pada zamannya adalah Nabi Ayub. Itu Allah memuji Nabi Ayub. Atau Allah memuji Nabi Muhammad. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Nah. Kemudian Hudus al-Hudus. Manusia memuji manusia. Contohnya Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Atau ni'mar rajulu Muhammadun. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau Allah memuji Allah sendiri selesai, berarti segala puji milik Allah. Kalau manusia, makhluk memuji Allah, itu sudah selesai. Bagaimana dengan Allah memuji manusia? Memuji Nabi Muhammad. Innaka la'ala khuluqin azim. Atau manusia memuji manusia. Muhammadur Rasulullah. Kenapa kok dibilang semua pujian itu hanya milik Allah? Pertanyaannya begini. Yang membuat Nabi Muhammad akhlaknya baik siapa? Berarti yang terpuji siapa? Allah. Karena Nabi Muhammad itu menjadi orang yang mempunyai akhlak yang agung, itu yang menciptakan Allah, yang menjadikan Allah. Berarti yang berhak dipuji siapa? Allah. Sekarang ketika menyatakan Muhammadur Rasulullah, yang menjadikan utusan Allah siapa? Allah. Berarti yang berhak dipuji siapa? Allah. Maka karena itu kita akan berkata alhamdulillah, segala puji milik Allah. Karena yang sempurna itu hanya Allah. Ketika Allah menyatakan la ilaha illa ana, berarti Allah maha sempurna. Ketika menyatakan la ilaha illallah, itu maha sempurna. Ketika Muhammadur Rasulullah, manusia menyatakan Muhammadur Rasulullah, karena yang menjadikan dia utusan, menjadi orang yang sempurna adalah Allah. Ketika menyatakan innaka la'ala khuluqin azim, yang menjadikan Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia adalah Allah. Berarti hakikatnya walaupun puji ada qadim alal qadim, ada hudus alal qadim, ada qadim alal hudus, dan juga hudus alal hudus, hakikatnya yang maha sempurna adalah Allah. Hakikatnya yang berhak dipuji adalah Allah. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam keterangan itu ada hamd, kemudian ada syukur. Ada pujian, ada syukur. Nah, apa hamd itu? Ats-tsana'u ala ghairihi min babil kamal. Memuji orang itu karena dia punya kesempurnaan. Umpamanya kita memuji orang itu alim. Contohnya kita menyatakan Imam Syafi'i adalah ulama yang alim. Itu namanya apa? Memuji Nabi Muhammad min babil kamal. Kita menyatakan bahwa Allah Al-Ghani, zat yang maha kaya. Itu kita memuji kenapa? Min babil kamal. Karena dia maha sempurna. Itu namanya hamd. Kemudian ada syukur. Apa syukur itu? As-sana'u ala babil in'am. Kita memuji orang itu, memuji zat tersebut
karena memberikan nikmat kepada kita, karena berbuat baik kepada kita. Contoh, sampean itu memuji orang tuanya. Kenapa dia? Karena berbuat baik kepada sampean dikirim, diberi uang. Telepon Pak, tani PC Pak, langsung datang. Iya Pak ya. Abekason, boleh ke bapak ya kok tani PC, langsung datang. Baik enggak bapak sampean? Baik. Berarti ketika sampai memuji ayahnya, itu namanya terima kasih. Paham ya? Nah, kalau kita itu hamad, yang dipuji orang yang punya kesempurnaan, baik orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita atau pernah berbuat baik kepada kita. Contohnya, kita muji orang alim, kita nggak pernah ngaji, itu termasuk apa? Hamad. Dia semuji dia alim dan kita pernah belajar pada dia, juga disebut namanya apa? Hamad. Cara mengujinya dengan apa? Dengan lidah atau dengan tulisan. Nah, kalau syukur itu kita hanya memuji kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita memuji misalnya kepada orang tua, memuji kepada guru, itu termasuk apa? Syukur. Kita memuji kepada Allah karena banyak beri nikmat kepada kita, kita disebut namanya syukur. Nah, syukur itu bisa dengan lidah menyatakan alhamdulillah Allah berikan nikmat pada saya bisa melihat. Coba bayangkan buta. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan telinga. Coba kalau tuli, ngomong nggak dengar, kayak bolot, gitu. Coba. Alhamdulillah saya punya mulut. Coba nggak bisa bicara. Mau makan nggak ngomong ya? Alhamdulillah. Nah, kita ini muji dengan lidah. Nah, ada apa bersyukur dengan apa? Dengan hati. Hati, ya Allah, alhamdulillah. Kita berkata hati kita, Allah memberikan si kesehatan, bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bernapas, bisa makan. Itu namanya apa? Bersyukur dengan hati. Syukur dengan anggota badan selain lidah. Apa yang kita lakukan, yang dilihat oleh mata sesuai dengan ketentuan Allah, yang didengar oleh telinga sesuai dengan ketentuan Allah, yang diucapkan sesuai dengan ketentuan Allah, yang dikerjakan oleh tangan sesuai dengan ketentuan Allah, kaki berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, itu namanya bersyukur dengan anggota badan. Paham ya? Apa perbedaan antara hamd dengan syukur? Kalau hamd itu kita bisa memuji orang yang sempurna, baik itu orang pernah berbuat baik kepada kita atau tidak. Cuman bisa diucapkan dengan lidah, atau yang mewakili lidah apa? Tulisan. Sedangkan syukur itu hanya untuk zat atau orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Tapi syukur bisa dilakukan oleh lidah, bisa dilakukan oleh anggota badan, bisa dilakukan oleh apa? Oleh hati. Jelas ya? Nah, kemudian kenapa kita harus bersyukur? Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Punya mata dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Hati mengakui bahwa bisa melihat itu nikmat dari Allah. Lalu mengucapkan alhamdulillah bisa melihat. Kemudian mata dipakai untuk kebaikan, maka nanti Allah akan menambah nikmatnya mata. Mata tambah jernih, tidak gampang sakit, sampai tua pun tidak rabun. Alhamdulillah. Ketika kita mengakui nikmat apa? Nikmat akal sehat. Alhamdulillah saya punya akal. Tahu sampai ingin tahu bahwa akal itu nikmat. Coba datang pada orang gila. Walaupun pegang uang. Untuk apa? Maka berarti kita apa? Alhamdulillah. Kita punya akal. Bagaimana? Ya kita bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua bagaimana?
hati kita mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Yang ketiga apa? Harus akal itu dipakai untuk mikir-mikir yang baik. Dan dijaga akal jangan sampai rusak. Jangan nonton tontonan yang bikin hati rusak. Jangan makan makanan yang bikin akal Jangan minum minuman yang bikin akal rusak. Itu namanya apa? Bersyukur kita punya akal. Dipakai apa? Dipakai belajar, dipakai berpikir yang baik, dipakai untuk tafakur kekuasaan Allah, untuk mengingat-ingat bacaan Al-Quran dan sebagainya. Maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Misalnya di surat Al-Ibrahim, ayat Allah menyatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, akan kutambah nikmatku. Tapi apabila engkau kufur, maka sungguhnya azabku akan pedih. Maka kata Imam At-Tabari dalam kitab Al-Jami' di Ahkamil Quran, maka Allah akan berikan nikmat kepada kita. Ketika akal kita disyukuri, akal dijaga jangan sampai rusak. Lalu akal dipakai untuk mikir yang baik, akal dipakai untuk belajar. Kita punya akal yang bagus. Akhirnya apa? Kita mulia dengan akal. Alhamdulillah. Kita menjaga mata kita, bersyukur kepada Allah, merasa bahwa mata itu nikmat dari Allah. Lalu dipakai untuk membaca bacaan yang baik, dipakai untuk menuju tempat-tempat yang baik. Apa? Allah akan berikan nikmat mata, membuat kita tambah mulia di depan Allah, di depan manusia. Alhamdulillah. Di sini menyatakan Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Kenapa di sini menyatakan Rabbil Alamin? Allah Tuhan alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta. Orang bertanya kepada kita, betulkah Allah itu ada? Kalau kamu ditanya, apa buktinya bahwa Allah itu ada? Jawabannya apa? Adanya alam. Adanya telur. Adanya ayam. Kenapa? Karena belum ada di dunia ini ada tanpa ada yang menciptakan. Kalau kita berkata ini ada bangku jadi sendiri, percaya nggak sampean? Ini ada korden jadi sendiri, percaya nggak? Kalau ada korden pasti ada yang Iya Baya. Coba kita ngelihat alam semesta ini, matahari yang besar kayak itu, ada bulan, ada bintang teratur. Kemudian ada nyamuk kecil, ya. Nyamuk ada perutnya ada bakterinya. Kayak apa kecilnya? Nyamuk kecil bisa terbang, gigit sampean bangun tidur. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fauqaha. Allah berikan contoh ba'udah, nyamuk. Coba, kecil. Nyamuk ada yang besar, ada yang kecil. Punya perut, buktinya apa? Bisa menyerap jarumnya. Bisa tahu di mana lubangnya sampean ini, pori-porinya. Coba, kekuasaan Allah. Nah, berarti keberadaan alam ini sebagai bukti keberadaan Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sesuatu jadi dengan sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Masih zat yang berkuasa. Siapa yang kuasa itu? Adalah Allah. Nah, maka kita menyatakan Rabbil Alamin. Kemudian berikutnya apa? Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin. Semoga tambahnya rahmat, tambahnya keselamatan dicurahkan kepada sayyid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling mulianya para rasul. Orang bertanya begini, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah yang sangat mulia, tidak pernah berbuat dosa. Bahkan kalau terlanjur berbuat dosa, diampuni dosa-dosanya. Dan kenyataannya tidak pernah berbuat dosa. Kenapa harus didoakan salawat dan salam pada Nabi Muhammad? Tujuannya apa?
supaya rahmat dan keselamatan jatuh kepada kita. Ibaratkan wadah, Nabi Muhammad ini sudah punya wadah air bagus, sudah penuh. Oleh sampean disiram terus. Apa tujuannya? Biar mengalir kepada yang nyiram. Kita mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad dengan harapan apa? Supaya kita yang mendapatkan rahmat karena kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Supaya kita ini dekat dengan Nabi Muhammad. Supaya nanti kita ini makin dekat Nabi Muhammad, terutama nanti di akhirat kita supaya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kayak sampean dengan saya itu gak ada potongan masuk surga itu. Kalau tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ayo kita hitung. Sampean sehari semalam sholat berapa kali? 5 ya. Ada yang duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, maghrib, subuh. Sudah, sampean hitung. Zuhur ada 10 menit? Enggak ada. Anggaplah 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Berarti sampean sholatnya aja belum sampai 1 jam. Berarti 23 jam kerjanya apa? Main. Pantas nggak masuk surga? Nggak pantas. Kecuali kita itu mendapat apa? Syafaat. Dari siapa? Dari hamba Allah yang Allah cintai. Hamba Allah yang Allah puji. Akhlaknya, imannya, ibadahnya. Maka karena itu kita ini baca salawat tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapat salam dari Allah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Kata Imam At-Tabari, wassalatu minallahi rahmatun wa maghfiratun. Wassalatu minal malaikati apa? Istihrahmatun wastighfarun. Katanya selawat dari Allah itu artinya apa? Pemberian rahmat dan pemberian pengampunan dan pemberian barakah. Sedangkan rahmat selawat dari malaikat minta kepada Allah supaya Allah selalu menambahi rahmatnya, menambahi pengampunannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah merintah kepada orang yang beriman supaya bersalawat dan mengucapkan salam. Maka di sini mengucapkan apa? Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin. Nah, dari mana kita tahu Nabi Muhammad itu paling mulianya orang-orang yang diutus? Nabi itu ada berapa? Nabi itu 120.000. 120. Para rasul jumlahnya 313. Dari 313 itu yang paling mulia itu 25. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 itu yang paling mulia itu 4. Disebut namanya ulul azmi. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Daud. Dari yang 4 itu yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Maka disebut nama di sini apa? Asrofil mursalin. Kemudian berikutnya apa? Wa khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi.
Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, nabi terakhir. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, dia pembohong. Dulu setelah Nabi Muhammad wafat itu ada seorang itu mengaku nabi namanya Musailamah. Maka sampai terkenal apa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah yang suka pembohong. Sampai sekarang banyak orang yang ngaku nabi. Di Indonesia banyak yang ngaku nabi. Macam-macam ya. Ada yang ngaku nabi yang perempuan, ada yang laki-laki, macam-macam lah. Tapi semuanya pembohong. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Di surat Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman apa? Wa ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, dulu itu Musailamah itu mengaku sebagai utusan Allah, mengaku seorang nabi. Lalu dia mengaku punya Al-Quran. Lalu dia tanya Umar bin Khattab kepada Musailamah, "Hai Musailamah, betulkah kamu seorang nabi?" "Oh iya Umar, saya punya Quran seperti Qurannya Muhammad. Coba baca." Ternyata dia punya surat Al-Fil. Kalau Allah Al-Fil macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tatlil dan seterusnya ya. Apa dia punya ayat? Al-fil, ma huwal fil, hurtumuhu tawil wa udunuhu kabir wa batnuhu dahim katanya. Apa katanya? Al-fil, gajah. Apa gajah itu? Belalainya panjang, telinganya lebar, perutnya besar katanya. Apa katanya Umar? Wallahi la'araftu annaka kadzdzab. Saya tahu bahwa kamu pembohong katanya. Itu bukan Quran, itu nyanyiannya anak-anak kecil. Enggak bisa yang bisa niru Al-Quran itu. Karena Allah menantang pada siapapun yang enggak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa berikutnya? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah wa iddat firi. Nah, katanya, kalau kamu masih ragu-ragu bahwa Al-Quran diturunkan kepada hambaku itu bukan dari Allah, coba kamu buat satu surat saja seperti Al-Quran, surat yang pendek, surat Al-Asr, hanya 3 ayat. Jangan sendirian, bareng-bareng. Apa kata Allah? Kalau kamu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa, maka takutlah pada api neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi tak mungkin, apalagi cuma sendirian, bareng-bareng. Orang Arab yang ahli sastra, dedengkot-dedengkot sastrawan, tidak akan pernah bisa. Karena itu bukti kebenaran Nabi Muhammad. Karena mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Al-Quran tidak tertandingi. Kemudian berikutnya apa di sini? Wa ala alihi thayyibin. Dan semoga rahmat dan salam curahkan kepada keluarga Nabi Muhammad yang baik-baik. Kenapa juga keluarganya perlu dibacain sholawat? Karena perjuangan Nabi Muhammad itu sukses karena dibantu oleh siapa? Keluarganya. Coba baca sejarahnya siapa? Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah berjuang, berkorban, semua hartanya dikorbankan demi perjuangan Nabi Muhammad. Dulu dia orang yang paling kaya di kota Mekah. Tapi karena semuanya dibiayakan untuk perangan, untuk perjuangan, akhirnya hartanya habis. Bagaimana perjuangan misalnya istri yang lain, Siti Aisyah, Siti Hafsah dan yang lain sebagainya. Kemudian putra-putrinya, terutama Siti Fatimah, Siti Maimunah dan seterusnya. Coba semuanya adalah yang menemani perjuangan Nabi Muhammad. Maka karena itu perlu juga ucapan selawat dan salam. Kemudian yang terakhir apa? Wa ashabihi thahirin, sahabat-sahabat Nabi yang suci. Coba tanpa bantu perjuangan sahabat bagaimana? Coba ngelihat sahabat Bilal, bagaimana sahabat Bilal itu dijemur, diletakkan di padang pasir,
kepalanya ke atas, perutnya diberi batu dan dipukul, dijemur lebih 1 minggu. Coba bayangkan, di sana panasnya sampai 54 derajat. Jemur. Di sini ini paling tinggi 32. Sekarang ini berapa paling? 30 derajat. Sampean hurduhur kuat enggak kira-kira sampean? Gentang gitu, sampai tokol. Tapi tahan. Sahabat Nabi Muhammad, coba para sahabat muhajirin dari Mekah suruh pindah ke Madinah. Untuk apa? Untuk memperjuangkan agama Islam. Kemudian mereka yang di Madinah mempersiapkan semuanya, rumahnya diberikan, uangnya diberikan. Untuk apa? Perjuangan Nabi. Bahkan perang. Nabi Muhammad diserang oleh orang kafir. Selama Rasulullah itu di Madinah itu berperang sebanyak berapa? 60 kali. Rasulullah di Mekah berapa? Di Madinah 10 tahun. Berarti apa? Berarti setiap 2 bulan kerjanya perang. Tapi gigih mereka itu. Maka karena itu pantas dan layak mereka juga diucapkan selawat dan salam. Jadi kesimpulannya begini. Kiai Hasyim Asy'ari setelah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka diikuti dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah. Kemudian diikuti dengan baca selawat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah berjasa memperjuangkan agama Islam ini sehingga sampai kepada kita. Kepada kita tidak akan nyampe kecuali melalui sahabat. Kemudian kepada tabi'in sampai kepada kita, kepada guru-guru kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.